Halo guys. Sekarang kita udah di stasiun Jakarta Kota. Jadi yang pertama ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun merupakan batu peringatan yang berasal dari masa Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Sekarang ditempatkan pada lahan berpagar seluas sekitar 1000 meter persegi dan dilengkapi cengkuk berukuran 8x8 meter. Yang kedua itu ada Prasasti Tugu. Nah, Prasasti Tugu ini ditemukan di daerah Kampung Tugu, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini tuh menjelaskan tentang apa sih? Nah, prasasti ini tuh menjelaskan tentang pembangunan 2 buah sungai pada masa pemerintahan Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara. Nah, nama sungainya itu yang pertama ada Candrabaga atau Bagasasi, dan yang kedua itu ada Sungai Gomati. Sungai Bagasasi ini nantinya diambil menjadi nama kota di salah satu kota di Indonesia, yaitu Kota Bekasi. Yang ketiga ada Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ini ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan Prasasti Ciatereng. Pada prasasti ini terdapat simbol 2 telapak kaki gajah dan tulisan yang menggunakan bahasa Sanskerta dan juga berhuruf Palawa. Telapak kaki gajah ini milik Airawata yang dipercaya sebagai tunggangan milik Raja Purnawarman, penguasa Kerajaan Tarumanegara. Kemudian di sini terdapat benda prasejarah. Benda prasejarah ini berasal dari zaman Neolitikum yang terdiri dari kapak beliung dan belincuk, serpihan batu, bandul jala, dan kapak logam. Serpihan batu ini merupakan serpihan sisa hasil pembuatan kapak beliung ataupun kapak persegi. Dahulu saat ditemukannya serpihan batu ini, para sejarawan dan ahli arkeolog berkesimpulan bahwa letak posisi tersebut merupakan tempat pembuatan kapak tersebut. Kemudian di sini ada cara pemakaian alat batu. Salah satunya alat serpih, baik yang diretus maupun tidak. Biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk, jari tengah, dan jempol. Serpi berukuran besar digenggam dengan seluruh tangan. Serpi dapat digunakan untuk mengiris, memotong, meraut, atau mengupas sesuatu. Sementara beliung dalam pemakaiannya harus dilakukan pada gagang. Gerabah bunyi ada di berbagai tempat di pesisir utara Jawa Barat, dan dari timur ke barat pada daerah aliran sungai-sungai Ciparaga, Citarum, Bekasi, Ciliwung, dan Cisadane. Persebarannya ke barat sampai ke Anyer termasuk Jakarta. Gerabah bunyi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerabah yang berwarna kemerahan dan gerabah yang berwarna keabu-abuan. Gerabah-gerabah ini dibuat dengan teknik tatap pelandas. Sebelum melaksanakan pendudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang ternyata telah menyiapkan mata uang sendiri untuk diedarkan di negara jajahannya nanti. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Uniknya, meski dikeluarkan oleh Jepang,
Uang ini masih menggunakan bahasa Belanda yang bertuliskan The Japanese Regering, yang berarti pemerintah Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan uang baru menggunakan aksara Latin dengan hiasan khas Nusantara. Uang kertas Jenderal Sudirman. Uang kertas edisi Jenderal Sudirman yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 1968 merupakan uang kertas dengan pecahan terbanyak, yaitu 11 lembar. Pecahannya terdiri dari Rp1 hingga Rp10.000 dengan bagian depan yang seluruhnya menampilkan sosok sang jenderal yang mengenakan belangkon khasnya. Sementara itu, bagian belakangnya menampilkan gambar yang beragam dengan ciri khas Indonesia seperti wanita pencangkul pala hingga jembatan Ampera. Di sini juga ada perkembangan uang koin di Indonesia. Terdapat koin senilai 5 sen sampai Rp1.000 yang dikeluarkan dari masa pemerintahan Belanda sampai Indonesia telah merdeka. Selanjutnya, ada beberapa uang koin dari berbagai negara, seperti Inggris, Belanda, Spanyol, serta Arab. Koin-koin ini dihiasi gambar yang berbeda-beda. Mata uang pertama pemerintah Indonesia dikeluarkan pada tahun 1946 dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Keluarnya ORI merupakan upaya pemerintah agar mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. ORI sendiri sempat dicetak di Yogyakarta ketika terjadi perpindahan sementara ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Oleh karena itu, pada ORI nominal 25.000 tahun 1947 tertulis kota Yogyakarta yang mengacu pada kota tempat pencetakan uang dan tanggal penerbitan uang. Untuk sejarah Museum Fathahillah ini itu pertama kali dibangun pada tahun 1620 masa pemerintahan VOC, yaitu sebagai Balai Kota atau Stadwis Dewan Pengadilan, yaitu ruangannya itu yang ini. Nah, ada meja-meja dan juga kursi. Juga ada sebagai mahkamah kehakiman. Makanya ada penjara-penjara di bawah tanah gitu. Nah, setelah Indonesia merdeka, museum ini tuh dijadikan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Tahun 1974, museum ini diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta atau yang kita kenal sebagai Museum Fathahillah. Jadi di ruang Dewan Pengadilan ini terdapat 6 kursi dan meja yang dahulu digunakan untuk pengadilan oleh hakim untuk para terdakwa yang akan menjalani hukuman mati, pembuangan maupun pembebasan. Namun, kebanyakan dari terdakwa menerima hukuman mati. Pahlawan nasional yang pernah menjalani sidang pada ruangan ini adalah Pangeran Diponegoro dan Cut Nyanyin. Kita ada di mana, Bill? Di Museum Fathahillah. Bukan, penjara bawah tanah. Jadi kita akan mentor sejarah bawah tanah. Betulnya enak gue. Lu nggak nih di play? Oh iya, kelihatan ya. Hey guys, jadi itulah vlog kita tentang Museum Fathahillah. Jangan lupa like, Komen, share, subscribe. see you guys.